Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Libra, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di bulan April 2025. Seperti biasa ya Libra, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Libra aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Libra, langsung aja kita mulai. Ini energi hubungan kalian. Nah, ada Ace of Wands di sana, berikut ada Ace of Swords reverse. Kemudian di situ ada energi dari Queen of Swords, berikut ada energi dari Judgment. Kemudian di situ ada energi dari Six of Cups. Kemudian di situ ada energi dari The High Priestess, dan kemudian di situ ada energi dari Five of Cups. Nah, di sini ada energi dari Two of Pentacles, Two of Wands. Berikut ada energi dari Justice. Kemudian ada energi dari Four of Wands. Dan kemudian di sana ada energi dari King of Swords ya. Nah, jadi kalian berdua ini tuh kok kayaknya omongannya bisa aja bilang pisah ya, tetapi ternyata koneksinya kalian berdua tidak tertutup kemungkinan masih ada gitu. Walaupun tentu model koneksinya hampir-hampir tidak lagi sama seperti yang dulu lagi gitu ya. Nah, jadi kok kayak bukannya kamu sedang mencoba menutup diri dari si ayang bebeknya kamu ini gitu ya. Cuman kayaknya ada kondisi-kondisinya kamu yang tanpa sadar atau memang sudah kamu sadari ya, pengkondisiannya kamu itu tuh agaknya kurang cocok gitu loh untuk si pasangannya kamu ini. Gitu ya. Jadi kayak ada yang ngeganjel itu dalam diri pasanganmu ketika menjalani hubungan sama kamunya. Itu loh. Ya, jadi kayak misalnya kamunya itu tuh ternyata sudah punya pasangan lain sehingga kamu tidak memberikan status yang jelas kepada dia gitu ya. Atau misalnya ternyata kamu ini tuh LDRan sama si dianya gitu ya. Jadi kalian tidak pernah ketemu secara langsung gitu ya. Sepanjang relationship ini paling-paling koneksinya hanya melalui chattingan kah, teleponan kah, video callan kah gitu ya. Dan itu tuh cukup ngebebanin si ayang bebeknya kamu ini gitu loh ya. Jadi ada kayak keinginan dianya mau lebih dalam posisinya dia dalam hidupnya kamu gitu. Dia kayak ingin leluasa, kapan dia pengen ketemu sama kamu, kapan dia pengen teleponan, kapan dia chattingan. Enggak yang harus kayak ada ketentuan-ketentuannya. Misalnya gini, nggak boleh telepon malam, padahal ya kadang-kadang malam hari ya dia butuh kehadirannya kamu misalnya gitu ya. Nggak boleh keluarnya itu tuh di tempat yang ramai misalnya, sebab kamu entah takut ketahuan sama orang-orang yang mungkin tidak ngasih restu tentang hubungan kalian. Jadi macam yang kucing-kucingan di sini, sehingga disitulah yang dia rasa bahwa kok kadang-kadang aku ini tuh nggak penting ya bagi Libra, tuh loh, ya. Kalau secara percakapan mantap betul kalian ini menurut dia, tapi kalau bagian interaksi isi percakapan mungkin seru, asik, nyambung, tapi interaksinya itu tuh ini nih yang serba terbatas. Dan itu tuh bikin pasanganmu sedih lah gitu ya. Kok dia nggak bisa belak-belakan, kok dia nggak bisa menjalani hubungan sebagaimana hubungan yang tanda petik ya normal gitu ya. Bukannya dia nggak sayang sama kamu, bukannya dia nggak serius sama kamu gitu. Tapi karena sayang dan serius itu tuh yang bikin dia jadi terbebani ngejalani relationship ini. Dan ya di bulan April nampak-nampaknya bisa aja dia bilang yang kayak, apa ini aku cabut aja ya dari hidupnya Libra ya. Di sana ya, saking emosinya dia
Itu loh, saking emosinya dia. Dan ya dia juga melihat fakta-fakta kenyataan konkret gitu ya yang ada di lapangan. Bagaimana model keterhubungannya kalian berdua ini gitu. Dan ya kalau nalar sehatnya dia barangkali mengajak dia untuk masih tetap bertahan gitu ya. Tapi emosi dia yang cenderung sedih sebagai pasangannya kamu ini, itu pula yang mendorong dia untuk segera meninggalkan. Itu loh. Ya, jadi macam terpecah gitu ya, macam terpecah jiwa seseorang ini atau diri seseorang ini. Itu. Ya. Dibilang sayang sama kamu ya sayang gitu. Dibilang cinta ya ada gitu ya. Tetapi kok kayak kebahagiaan sewajarnya menurut dia ya, kebahagiaan yang sewajarnya dalam hubungan asmara kok nggak bisa gitu lah dia nikmati ketika bersama dengan kamunya. Situ ya. Jadi ya ini banyak sedih-sedihnya ini si pasangannya kamu. Banyak sedih-sedihnya, banyak galau-galaunya gitu ya. Nanti dia banyak kepikiran-kepikiran lah. Apa-apa yang tidak bisa dia dapat dalam hubungan kalian. Di sana. Ya, misalnya dia nggak dapat kesetiaannya kamu. Misalnya ya dia nggak dapatkan kamu secara lahir dan batin. Batinnya ya mungkin dia tahu kalau kamunya juga sayang sama dia. Tapi secara lahiriahnya ini loh, kalau orang mencintai kan gitu ya, dia tuh ingin bersatu dengan seseorang yang dia cintai. Nah sementara dengan kamu, ndak utuh di situ loh, ndak sempurna cara bersatunya, tuh ya. Sedangkan bukan ceritanya dapat restu ya, tapi hanya sebatas kayak ini LDR-an gitu kan, itu aja udah berat menurut si pasangannya kamu. Tuh loh. Sebab dia butuh partner yang selalu ada, yang sedia bila-bila masa dianya itu tuh sedang butuh. Tuh ya. Dan seseorang ini memang kalau untuk main-main cerita hubungan casual, hubungan tanpa status gitu ya, memang dia nggak bisa itu. Jadi ini tentu ceritanya bagi kalian yang ternyata tidak mendapat restu gitu ya. Entah sebab karena kamu sebenarnya punya pasangan lain juga gitu ya. Nah di sana. Jadi hanya dilabelin sebagai kekasih, nggak cukup bagi dia. Iya kekasih boleh, tapi kekasihnya ini tuh kekasih dalam hubungan apa? Dia butuh kepastian karena dalam hubungan kalian justru ketidakpastian yang bolak-balik dia alami gitu ya. Ketidakpastian di sini kayak dia sedang berjalan di atas telur gitu loh. Rentan gitu posisinya dia dalam hidupnya kamu, sangat amat rentan tuh ya. Dan dia merasa bahwa terlalu kekanak-kanakan kalau hubungan ini dijalani seperti bagaimana kalian menjalani hubungan saat sekarang. Terlalu kekanak-kanakan, sudah terlalu tua dia gitu ya. Dia udah siap banget bangun hubungan yang serius lahir batin ke kamu. Tapi dia tidak melihat keseriusan yang sama ada di kamu. Kalau di kamunya, menurut si ayang bebeknya kamu, mau bersama dia iya, nampaknya kamu memang mau gitu. Tapi effortnya kamu nanggung. Itu ya, effortnya kamu nanggung. Dan itu yang bikin dia resah. Itu yang membuat dia seolah-olah merasa tidak pasti menjadi pasangannya kamu. Yang kayak seolah-olah bila-bila masa kamu gampang aja melepaskan dirinya kamu dari dia tanpa dia bisa nuntut kamu untuk bertahan di relationship ini. Tuh ya. Dan ya memang sih kalau mari lihat
perihal soal mau nggak mau, ya pasti mau kamunya gitu kan. Kamu mau banget pun sama dia. Tapi itu tadi, ada hal-hal ketika menjalani hubungan ini tuh yang mau nggak mau, sadar nggak sadar, kamu seperti kayak memaksakan kepada dia. Misalnya dia harus sabar saja, dia harus menerima apa adanya gitu, ya. Dan itu tuh bisa jadi menurut dia ya nggak adil, terlalu banyak ini macam tidak balance lah jatuhnya gitu ya. Dia yang lebih banyak, seolah-olah dia merasa dia yang lebih banyak effortnya dibandingkan dengan kamu. Seolah-olah hanya dia aja yang kebutuhannya untuk bersama itu tuh lebih besar daripada kebutuhannya kamu gitu loh. Ya, ya oke, kalau kalian lagi bercakap-cakap ya seru, asik. Sesekali ada mungkin berjumpanya ya seru, asik gitu. Tapi kan ndak yang begitu dia mau hubungannya. Lebih, maunya dia lebih. Sementara mungkin kalau untuk lebih, kamu nggak bisa beri ya. Setidaknya di bulan April ini. Kayak katakan misalnya kalian LDRan. Ya kalau untuk tinggal berdomisili dekat sama dia, macam-macam pertimbanganmu macam tidak mungkin gitu ya. Atau dia yang kamu boyong ke tempatnya kamu, semacam tak mungkin juga gitu ya. Misalnya kalau kamu ternyata sudah punya pasangan lain, atau ternyata hubungan ini tidak mendapatkan restu dari pihaknya kamu, mau menentang orang yang menghalangi hubungan kalian, kamunya anggap itu tuh bisa aja perlakuan yang konyol. Ya ndak mau dihitung jadi anak yang tidak berbakti misalnya. Ya nggak mau juga merelakan hubungan kamu dengan pasanganmu yang lain misalnya. Nah kayak gitu ya. Kamu butuh dia, tapi posisinya dia ya hanya sebatas tanda petik ya pacar, ya kekasih gelap misalnya, yang kayak gitu kan. Yang tanpa harus diketahui oleh banyak orang, ini hubungan yang sangat amat private gitu. Sementara dia kalau cerita private ya dia mau lah. Itu ya, dia tahu value dirinya. Masa iya sih dia hanya dijadikan sebagai dayang-dayangnya kamu aja gitu ya. Dia nggak mau, nggak puas dia hanya sebatas dijadikan selir misalnya gitu ya. Hanya jadi orang yang disimpan, tutup rapat-rapat, yo berontak. Pride-nya dia ya, ego pride-nya dia, ego harga dirinya, yo berontak di sana, yang nggak bisa terima gitu ya. Dihitung-hitungnya, wah aku bukan perempuan yang jahat-jahat kok, aku bukan laki-laki gampangan kok gitu ya. Tapi kok aku ini tuh hanya dijadikan sebagai orang yang ini tidak secara terang benderang kamu perkenalkan kepada orang-orang dalam hidupnya kamu gitu di sana ya. Atau ya tadilah, pokoknya ada di sini tuh isu itu tuh bukan yang nggak pernah dia bincangkan ke kamu menurut dia ya. Nah, tapi ternyata dari perbincangan itu tuh justru kayak kamunya meyakinkan dia bahwa seolah-olah posisi dia itu tuh tetap kalah jika dibandingkan dengan pekerjaanmu misalnya, jika dibandingkan dengan orang tuamu misalnya, atau pasanganmu yang lain, atau kalah dia tidak diperjuangkan dengan sehebat-hebatnya oleh kamu gitu loh ya di sana. Jadi kayak ada meaninglessnya ya perasaan seseorang ini ketika bersama kamu. Itu loh. Dan kalau Marliat, kamu bukannya tidak mencoba meyakinkan ya seseorang ini bahwa ya kalau mau itu tuh ya ada maunya kamu gitu ya. Ya kamu bolak-balik nampaknya ya. Kayak mencoba menenangkan dia, membuat dia merasa bahwa ya dia ini tuh seseorang yang kamu anggap gitu ya. Kamu juga kayak berusaha untuk bikin dia happy, bikin dia bahagia gitu. Jadi bukannya kamu di sini tuh pasif aja ya. Enggak, kalau melihat ada effortnya kamu. Cuman ya lagi-lagi effortnya kamu itu tuh dinilai kurang oleh pasangannya kamu, Libra.
di sana. Dan memang sih kalau untuk hubungan yang serius-serius banget, boleh-boleh memang kamunya kurang mau ya dengan seseorang ini. Kalau ceritanya udah serius banget, gitu ya, belum mau kamunya. Belum mau kalau Mari nampak. Sebab ada tentu pertimbangannya kamu. Itu ya. Jadi mungkin juga kayak perasaan cintamu belum sebegitu dalam pula kepada seseorang ini. Jika dibandingkan siapa sih yang lebih besar perasaan cintanya, poin dari 1 hingga 5, lah orang ini poinnya bisa aja 6 perasaan cintanya ya. Dari 1 hingga 5, 6 poinnya. Tapi kalau kamu ke dia, paling hebat lah itu poinnya kamu itu tuh 3. Tapi kalau melihat sini tuh sih 2 ya, 2 dari 5. Tapi paling udahlah di poin aja lah, biar gagah kamu kelihatannya. 3 lah di situ ya. Di sana kalau Mari nampak tuh loh, macam kamu ini tuh akhirnya ya nggak mau lah main bablas-bablas aja dalam relationship kalian ini kan. Ya kamu bisa cukup berhati-hati, dan sikapnya kamu yang cukup berhati-hati itu ya di notice sama seseorang ini, jadinya dia aduh sedih banget gitu ya di sana. Untuk kadang-kadang ya kamunya itu tuh hanya nunjukin kamu sekedar ada, tapi keberadaannya kamu ada batas waktunya gitu loh. Ada batas waktunya, nggak bisa kayak 24 jam satu hari, 7 hari seminggu, 31 hari dalam atau 30 hari dalam sebulan gitu ya. Nggak bisa, ada masa-masanya kamu kayak tarik, seolah-olah kayak tarik undur gitu ya dari hidupnya dia. Ke skip beberapa gitu, ada skip waktunya. Misalnya kamu nggak chatting dia tiap hari gitu, ataupun kalau kamu chatting tiap hari tapi chattingnya itu tuh sebentar-sebentar gitu ya, hanya sesekali terjadi interaksi yang dalam gitu loh, sesekali panjang lama gitu ya. Dan itu tadi yang bikin jiwa si pasangannya kamu ini tuh Mari lihat macam yang mau berontak gitu loh ya, terlalu menyedihkan, terlalu apa ya, iyalah menyedihkan lah ya. Jadinya seperti ada meaningless tadi, pembenaran bahwa dia artinya bagi hidup kamu enggak sebegitu penting gitu ya, hanya sesekali aja pentingnya kamu sama dia, seolah-olah demikian itu loh. Seringnya enggak penting daripada pentingnya gitu ya. Oke, baik Libra. Sekarang kita akan tarik koin ya untuk nyari tahu kepada Libra yang mana bacaan ini disampaikan. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial, bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Baik, mari awali dari inisial B, ada bulan, P ada purnama, L ada lampu, I istana, R raja, J juara, F ada fajar, T telinga tahu gitu ya. Atau ini inisial C ada cinta, K ada kalimat, O obat. Oke, itu aja untuk inisial. Masuk kita ke zodiak. Taurus, Sagittarius, energi Virgo, energi Capricorn, energi Taurus lagi, dan bacaan ini ditutup oleh energi dari Pisces ya. Oke, itu aja dulu Libra yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.